Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 3 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar meninggalkan ajaran fantastis setan yang menghilangkan kuasa yang memimpin dari hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Benedikto Silitonga. Kepada Saudara Ben, kami persilahkan. Terima kasih Saudara Wilmore. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Judul renungan kita pada pagi ini tanggal 3 Juli adalah Kerusakan Kebenaran. Ayatnya terdapat dalam Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Menjelang perkembangan terakhir dari pekerjaan kemurtatan, akan terjadi kebingungan iman. Tidak akan ada pengertian yang jelas dan pasti mengenai rahasia Allah. Satu demi satu kebenaran akan dirusak. Setelah kebenaran diberitakan sebagai kesaksian kepada segala bangsa, setiap kuasa jahat yang dapat dibayangkan akan digerakkan, dan pikiran akan dikacaukan oleh banyak suara yang berseru, "Lihat, Mesias ada di sini. Lihat, Mesias ada di sana. Inilah kebenaran. Aku menerima pesan dari Allah. Ia mengutusku dengan terang besar." Maka akan ada usaha untuk menghapus tanda-tanda batas dan merobohkan tiang-tiang iman kita. Usaha yang lebih tegas akan dilakukan untuk meninggikan sahabat palsu dan mencemooh Allah sendiri dengan menggantikan hari yang telah Ia berkati dan kuduskan. Sahabat palsu ini akan dipaksakan melalui hukum yang menindas. Di masa depan, segala macam penipuan akan muncul, dan kita membutuhkan dasar yang kokoh bagi kaki kita. Kita memerlukan tiang-tiang yang teguh bagi bangunan iman. Tidak satu pun pasak boleh dicabut dari apa yang telah ditegakkan Tuhan. Musuh akan membawa masuk teori-teori palsu, seperti ajaran bahwa tidak ada bait suci. Inilah salah satu titik di mana akan terjadi penyimpangan dari iman. Akan ada mimpi-mimpi palsu dan penglihatan-penglihatan palsu yang mengandung sebagian kebenaran, tetapi menyesatkan dari iman yang asli. Tuhan telah memberikan aturan untuk mengenali mereka. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Sebagaimana kita mendekati akhir zaman, kepalsuan akan begitu bercampur dengan kebenaran, sehingga hanya mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus yang mampu membedakan kebenaran dari kesalahan. Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Jangan sekali-kali kita berpaling dari tuntunannya untuk menaruh kepercayaan pada manusia. Malaikat Tuhan ditugaskan untuk mengawasi dengan ketat mereka yang menaruh iman kepada Tuhan. Dan malaikat-malaikat ini akan menjadi penolong khusus kita di setiap waktu kebutuhan. Setiap hari kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan iman dan memandang kepadanya untuk memperoleh hikmat. Mereka yang dipimpin oleh firman Tuhan akan dapat membedakan dengan pasti antara kepalsuan dan kebenaran, antara dosa dan kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berbicara tentang kerusakan kebenaran. Dan salah satu kebenaran vital yang dirusak adalah doktrin Ka'bah.
Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 192 paragraf 4. Musuh akan membawa masuk teori-teori palsu seperti ajaran bahwa tidak ada bait suci. Tentang hal ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 108 tahun 1905 paragraf 33. Setan terus-menerus berusaha untuk memasukkan anggapan-anggapan khayalan mengenai Ka'bah, merendahkan pernyataan Allah yang menakjubkan, dan pelayanan Kristus untuk keselamatan kita menjadi sesuatu yang sesuai dengan pikiran daging. Ia, yaitu setan, menghilangkan kuasa yang memimpin dari hati orang-orang percaya dan menggantinya dengan teori-teori fantastis yang diciptakan untuk membatalkan kebenaran penebusan dan menghancurkan kepercayaan kita pada doktrin-doktrin yang telah kita anggap suci sejak pekabaran malaikat ketiga pertama kali diberikan. Dengan demikian, ia, yaitu setan, ingin merampas iman kita pada pekabaran yang telah menjadikan kita umat yang terpisah dan telah memberikan karakter dan kuasa pada pekerjaan kita. Ada dua pernyataan penting dari kutipan ini yang perlu diketahui, yaitu: 1. Ia, yaitu setan, menghilangkan kuasa yang memimpin dari hati orang-orang percaya. Dan kedua, menggantinya dengan teori-teori fantastis. Bagaimana caranya setan melakukan kedua hal ini? Christ in His Sanctuary halaman 17 paragraf 2 berkata, Ellen White menyatakan bahwa pandangan panteistik yang begitu sungguh-sungguh disokong oleh sebagian orang akan menyingkirkan Allah dan membatalkan kebenaran Ka'bah. Inilah cara setan menghilangkan kuasa yang memimpin dari hati umat-umat Allah, yaitu dengan memberikan teori fantastis panteisme. Pekabaran ini Nyonya White berikan kepada jemaat di Battle Creek setelah terjadinya gejolak karena buku The Living Temple yang John Harvey Kellogg terbitkan. Mengapa ajaran panteisme Kellogg meniadakan kebenaran Ka'bah? Sebab Kellogg berkata kepada A.G. Daniels, yang mana kemudian A.G. Daniels jelaskan kepada Willie White dalam suratnya tanggal 29 Oktober tahun 1903 paragraf 1 dan 2 berbunyi, dia, yaitu Kellogg, memberitahu saya, yaitu Daniels, bahwa dia, Kellogg, sekarang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan bahwa menurut pandangannya, yaitu pandangan Kellogg, adalah Allah Roh Kuduslah dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. John Harvey Kellogg percaya Trinitas, dan berdasarkan ajaran panteismenya, Kellogg menyatakan bahwa Allah Roh Kuduslah yang memenuhi setiap makhluk hidup. Inilah wujud dari menghilangkan kuasa yang memimpin dari hati orang-orang percaya. Mengapa demikian? Perhatikan penjelasan Nyonya White berikut ini. Special Testimony Series B nomor 7 halaman 10 paragraf 2 menyatakan, Kristus sendiri, anak dari Allah yang tak terbatas, membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, dan datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada manusia apa yang dapat mereka capai dengan menaati prinsip-prinsip sorga. Melalui kasih karunia-Nya, yaitu kasih karunia Kristus, mereka dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi, melalui kasih karunia Kristus, kita dapat turut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah kuasa yang memimpin kita dalam hati kita untuk dapat menuruti prinsip-prinsip sorga. Nah, dalam tulisan lainnya, Nyonya White berkata, Science of the Times tanggal 10 Maret tahun 1887 paragraf 7 berbunyi, setiap ranting yang bersatu dengan pokok anggur yang benar menghasilkan buah, bukan dari jenisnya sendiri, tetapi dari pokok anggur yang mana ranting telah menjadi bagiannya. Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang benar-benar bersatu dengannya, menjadikan mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka akan berjalan mengikuti jejak penebus mereka yang rela berkorban dan menyangkal diri. Dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, Yesus sama sekali tidak mengajarkan adanya pribadi yang lain yang disebut Allah Roh Kudus. Oh tidak. Malah Yesus mengajarkan bahwa Roh-Nya lah yang mengalir dari dirinya, yang adalah pokok anggur yang benar, kepada umat-umatnya yang adalah ranting-ranting, agar umat-umatnya dapat turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan berbuah. Dan bila mana kita turut ambil bagian dalam kodrat ilahi, maka kita dapat hidup sebagaimana Yesus hidup.
Karenanya, kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab baik kasih karunia Kristus dan rohnya Kristus berperan sama, yaitu membuat kita turut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah kuasa yang memimpin dalam hati kita. Tetapi oleh ajaran fantastis panteisme Trinitas, Roh Kristus digantikan dengan Allah Roh Kudus. Inilah dasarnya doktrin Trinitas meniadakan Ka'bah. Imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, setan ganti dengan yang bukan imam besar yang disebut dengan Allah Roh Kudus. Ingat kembali perkataan Roh Nubuat berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 166 paragraf 2. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, yaitu sebagai imam besar kita, oleh rohnya, yaitu rohnya Yesus, ia, yaitu Yesus, masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia, yaitu Yesus, ditarik dari mata perasaan, artinya tidak dapat kita lihat lagi, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Sebab Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Saudaraku dalam Tuhan, meski Yesus saat ini melayani kita sebagai imam besar kita di hadapan Bapa secara fisik di sorga, namun Yesus tidak kirim pribadi lain yang bukan dirinya untuk sertai kita di dunia ini. Yesus kirim rohnya sendiri untuk melayani kita. Oleh menerima rohnya Yesus, yaitu yang adalah hidupnya Yesus, maka kita dapat turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karenanya, Trinitas merusak kebenaran doktrin Ka'bah. Itulah pekerjaan setan. Sebab dengan mengganti Roh Kristus dengan Allah Roh Kudus, tidak hanya meniadakan Ka'bah, tidak hanya meniadakan imam besar, tidak hanya meniadakan kuasa yang memimpin kita, namun juga meniadakan pekerjaan penebusan. Karenanya, setiap hari kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan iman dan memandang kepadanya untuk memperoleh hikmat. Mereka yang dipimpin oleh firman Tuhan akan dapat membedakan dengan pasti antara kepalsuan dan kebenaran, antara dosa dan kebenaran. Kiranya ini menjadi panggilan dan pertobatan bagi banyak umat Tuhan, khususnya dalam gereja Advent, yang masih percaya Alkitab dan Roh Nubuat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini, bahwa kerusakan kebenaran telah terjadi dalam gereja Advent, dan itu adalah pekerjaan setan, dengan cara mengganti Kristus dalam hati kami dengan oknum lain yang disebut Allah Roh Kudus. Tidak hanya itu meniadakan akan pengantaran Kristus dalam hidup kami, tetapi itu juga meniadakan akan doktrin Ka'bah, peranan imam besar, dan teristimewa penebusan Kristus dalam hidup kami. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar kami semua yang percaya meninggalkan ajaran fantastis panteisme Trinitas yang disusupkan sejak awal oleh John Harvey Kellogg dan masih berlanjut sampai sekarang. Dan biarlah melalui kami yang telah meninggalkan ajaran fantastis tersebut, kami dapat mengabarkan kepada banyak orang, sehingga banyak yang boleh kembali kepadamu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.